Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, untuk kawan-kawan saya yang ada di Studio Al-Hikmah Jakarta, wabil khusus kepada Ustadzuna Ustadz Ahmad Rafiq Syamsuri LCMA SMA, hafizahullah ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan pada sore hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka dalam satu media online. Insya Allah tidak mengurangi rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini, saya Khairul Huda kebagian menyampaikan satu presentasi mata kuliah dakwah dengan tema syurutu qabulis syahadatain, atau syarat diterimanya syahadatain. Syahadat itu kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik, syurutu qabuli syahadatain, syarat-syarat diterimanya syahadatain itu ada 7. Di antaranya al-ilmul munafil jahal. Kemudian yang kedua al-yaqinul munafil syak. Yang ketiga al-ikhlasul munafil syirk. Kemudian asidqul munafil kadzib. Kemudian al-mahabbatul munafiyatul bughd. Kemudian al-qabulul munafil rad. Kemudian yang terakhir al-inqiyadul munafilil imtana. Baiklah kawan-kawan, mari saya jelaskan syarat diterimanya syahadatan kita. Yang pertama adalah al-ilmul munafilil jahal. Kalau terjemahannya adalah ilmu itu meniadakan kebodohan. Sebagaimana kita tahu, syahadat itu laksana kunci yang mempunyai banyak gerigi, yang mempunyai banyak gigi. Apabila giginya tanggal atau copot salah satunya, maka tidak sempurnalah persaksian kita. Dan kita juga tahu bahwa ilmu memiliki posisi kedudukan yang sangat mulia, kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang apabila setelah memiliki ilmu dapat menepis kebodohan-kebodohan yang ada di sekitarnya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illallah, syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wal ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi persaksian orang yang memiliki ilmu disejajarkan dengan persaksian Allah dan malaikat. Ini sungguh luar biasa bahwa kedudukan ilmu di mata Allah mampu ya disejajarkan dengan persaksian Allah dan malaikat. Luar biasa. Kemudian dalam ilmu, apabila kita kokoh berpegang teguh dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dahulul jannah. Dalam satu hadis
diriwayatkan Imam Muslim, man mata bahwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui berilmu sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk surga. Dalam riwayat yang lain, mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa kokoh memegang prinsip la ilaha illallah, ditancapkan dalam dadanya sampai dia mati, insya Allah akan masuk surga. Berikutnya yang kedua, syarat diterimanya syahadatain adalah al-yaqinul munafil lisyak. Keyakinan itu menghilangkan keraguan. Dalam satu ilmu usul fikih juga disebutkan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Orang yang telah yakin, maka seluruh bentuk keraguan akan hilang, akan minggir. Berikutnya, apa hubungannya keyakinan dapat menangkis keraguan? Orang yang bersyahadat itu mampu menghasilkan keyakinan. Jadi orang yang beriman itu tidak ada ragu pada dirinya. Terbukti dalam satu Al-Quran, dalam Quran ayat surah Ali Imran ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu sama sekali. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, itulah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar. Kemudian yang ketiga, syarat diterimanya syahadatan kita adalah al-ikhlas al-munafi lisyirk. Ikhlas mampu menghilangkan kesyirikan. Ikhlas, bagaimana kita ketahui, adalah memurnikan keyakinan kita, memurnikan bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, otomatis mampu menghilangkan kesyirikan. Dalam surah Al-Bayyinah juga dijelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diutus kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukhlis, tidak hanya ikhlas bagi dirinya tapi mampu menciptakan orang lain mempunyai sifat ikhlas dalam beramal. Kemudian dikuatkan juga dalam satu surah, ayat dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Barang siapa orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah, dengan Rabb-nya, falyamal, maka hendaknya dia beramal soleh, amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadatihi ahada. Dan jangan sekali-kali dalam beribadah itu dia sempatkan, dia selipkan kesyirikan daripadanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian syarat yang ketiga adalah syarat yang keempat, as-sidqu al-munafi lil kadzib. Kejujuran dapat menghilangkan kebohongan. Bagaimana kita membahasnya? Syahadat itu tidak cukup dengan pengakuan saja. Yang penting saya sudah bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, tidak cukup dengan pengakuan saja. Tapi Allah akan menguji, ya. Jadi tidak bisa kita enak-enakan, wah yang penting saya sudah bersyahadat, pengakuan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak. Tapi Allah akan menguji. Orang mukmin dalam kehidupannya akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu surah Al-Ankabut, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh kami akan uji orang-orang sebelum mereka, dan kami akan tahu orang-orang yang benar, dan kami tahu orang-orang yang bohong. Kemudian dalam surah yang lain,
Dalam ayat yang lain, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang-orang mengira bahwa mereka tinggalkan dan berkata, kami beriman kepada Allah wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Dan itu Allah sudah pastikan bahwa kalau dia beriman, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga adalah al-mahabbatul munafiyatu lil bughd. Cinta, ya, cinta itu mampu menghilangkan kemarahan dan kebencian. Orang yang bersyahadah, orang yang sudah mengakui persaksian tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, maka akan timbul adanya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kecintaan itu adalah kecintaan di atas segalanya, di atas kecintaan-kecintaan yang lain. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sungguh kuat rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya syarat yang keenam, al-qabulul munafi lirad. Ya, terjemahnya penerimaan itu mampu menghilangkan penolakan. Sebagaimana kita tahu bahwa syahadat itu mencerminkan manusia kepada kepatuhan, satu ketundukan, bahwa kalau kita sudah mengakui syahadat, kita mengakui Allah dan Rasul-Nya, harusnya kita ini patuh, ya, apapun yang diperintah, apapun yang ditargetkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita patuh. Tidak ada alasan untuk menolak, tidak ada alasan untuk ragu dan lain sebagainya. Bahkan untuk menjamin itu semua, Allah dalam bahasa Al-Quran menyebut Allah telah membeli, ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli, ya. Allah telah memberi orang-orang yang beriman, membeli jiwa dan raganya itu, ya, diganti nanti insya Allah dengan surga. Dalam surah At-Taubah ayat 111. Kemudian dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan, satu bisnis, tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian dari adab api neraka. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Yaitu dengan cara beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dia berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwanya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu semua lebih baik, ya, lebih baik baginya, lebih baik baginya jika mereka mengetahui, ya. Jadi Allah sudah memberikan garansi, memberikan jaminan bahwa Allah itu telah menjamin orang-orang yang beriman, berjihad di jalannya, jalan Allah, dengan surga, menggantikan apa yang telah dia korbankan. Harta, jiwa, segala macam, dia akan ganti. Pasti mereka akan ganti, Allah ganti di akhir kelak dengan jannah, pergantian yang tiada taranya. Maka syahadat ini menghasilkan kepatuhan pada kita. Kemudian yang terakhir, ya, syarat diterimanya syahadat kita selain kepatuhan juga al-inqiyadul munafi lil imtana', pelaksanaan, hilangkan kepasifan, meninggalkan dan ketiadaan amal. Jadi syahadat itu apabila kita sudah benar-benar meyakini, kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, sebagaimana tadi yang poin sebelumnya, menghasilkan kepatuhan. Jadi orang beriman itu tidak ada alasan lagi untuk menolak, tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan,
ya, disinggung oleh Allah, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, orang-orang, perkataan orang mukmin itu apabila dia diseru kepada jalan Allah dan Rasul-Nya berhukum di antara hukum Islam, maka apa yang dia katakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya, tidak ada pembangkangan, tidak ada rasa berat, tidak ada campur duniawi yang yang memberatkan dia, kemudian tarikan hawa nafsu yang mampu menarik dia masih berat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, semua akan hilang. Dan itulah sejatinya seorang mukmin, dia mampu mengapresiasikan, menjalankan semua perintah-perintah Allah, larangan Allah, sebuah komitmen, sami'na wa ta'na, ya. Dengar dan kami taat. Tidak ada alasan lagi. Itulah beberapa syarat diterimanya syahadain, yang tadi ada 7. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik hidayah, mampu menjalankan semua ketaatan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan komitmen, istiqomah tanpa satu keberatan, sehingga Allah akan membeli kita semua, membeli orang-orang yang beriman dengan jannah insyaallah. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in, alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.